Hai guys, pada video kali ini saya akan membahas materi dari statistik bisnis, yaitu ciri-ciri dari rata-rata hitung, tabel kontingensi, metode pengambilan sampel. Ciri-ciri dari rata-rata hitung adalah sebagai berikut. 1. Setiap data tingkat interval dan rasio memiliki rata-rata. 2. Semua nilai diikutsertakan dalam menghitung rata-rata. 3. Setiap kelompok data memiliki rata-rata yang unik. 4. Rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang sangat besar atau sangat kecil. Rata-rata atau mean adalah ukuran statistik kecenderungan terpusat, sama halnya seperti median dan modus. Rata-rata adalah beberapa macam, yaitu rata-rata hitung aritmatik, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tetapi jika hanya disebut dengan kata rata-rata, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung aritmatik. Penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut. Contoh penghitungan. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas, kita bisa mengambil sampel, misalnya sebanyak 10 siswa, dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ke-10 siswa tersebut dalam ukuran cm sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170, 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Jawabannya sebagai berikut. Kita masuk pada materi berikutnya, tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan asosiasi antara dua variabel kategorik, di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Misalkan sampel diklasifikasikan secara silang berdasarkan dua atribut dalam suatu tabel merupakan IXJ. I merupakan kategori dari variabel X dan J merupakan kategori dari variabel Y. Sel pada tabel mewakili kemungkinan IJ muncul. Bentuk sederhana dari tabel kontingensi adalah tabel kontingensi 2x2 dengan format sebagai berikut. Tolak hipotesis 0 jika nilai statistik uji di atas lebih besar dari nilai kritis distribusi chi-square dengan derajat bebas 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 1 pada tingkat signifikasi alfa tertentu, yang berarti terdapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Hipotesis 0 ditolak jika nilai statistik uji di atas lebih besar dari nilai kritis distribusi chi-square dengan derajat bebas I kurang 1 kali J kurang 1 pada tingkat signifikasi alfa tertentu, yang berarti terdapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Contoh soal. Pada Liga Bola Basket Profesional selama 1980 sampai 1982, yaitu ketika Larry Bird dari Boston Celtics melakukan lemparan bebas. Pada basket, lemparan bebas ada 2 kali lemparan. Catatan lemparan bebas Larry Bird adalah 5 kali. Dia gagal memasukkan keduanya. 251 kali dia berhasil memasukkan keduanya. 34 kali dia berhasil hanya pada lemparan pertama, dan 48 kali dia berhasil hanya pada lemparan kedua. Apakah masuk akal bahwa lemparan bebas tersebut adalah independen? Jawabannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana bentuk tabel yang akan dibuat. Tabel kontingensi untuk kasus di atas sebagai berikut. Lemparan pertama masuk 251, tidak masuk 48. Lemparan kedua
masuk 34, tidak masuk 5. Jadi total keseluruhannya 338. Karena yang ingin dilihat apakah masuk akal mengatakan bahwa lemparan bebas yang dilakukan tersebut saling independen, maka pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. HO, lemparan bebas tersembunyi independen. HI, lemparan bebas tersebut tidak independen. A sama dengan 5%. Statistik diuji adalah sebagai berikut. Distribusi sampling X pangkat 2 memiliki suatu distribusi sampling yang mendekati distribusi C kuadrat dengan DF sama dengan 1. Daerah penolakan terdiri dari semua harga X pangkat 2 yang besar sehingga kemungkinan yang berkaitan dengan terjadinya harga-harga itu sama atau lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Tabel distribusi C square menunjukkan bahwa untuk DF sama dengan 1, harga X pangkat 2 sebesar 3,84 atau lebih mempunyai kemungkinan kemunculan di bawah HO sebesar P sama dengan 0,05. Oleh karena itu daerah penolakannya terdiri dari semua harga X2 lebih dari sama dengan 3,84. Uji statistik atau perhitungan. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat dua lemparan 1 dan 2. Nilai yang berada di dalam kurung merupakan nilai EIJ dari masing-masing sel, sehingga hasil yang didapat sebagai berikut. Keputusan karena X pangkat 2 hit sama dengan 0,2727 3625 710749 kurang dari 3,84, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Selanjutnya kita akan masuk pada materi metode pengambilan sampel. Sampling frame dan sampling unit. Sampling frame adalah daftar yang memuat keseluruhan kemungkinan anggota sampel dalam populasi X yang di dalam lingkaran adalah sampling frame. Sampling unit adalah anggota sampling frame yang dijadikan unit penelitian. Bisa berupa individu pasangan atau diat organisasi. Unit analisis, unit yang dianalisis dalam penelitian. Pada umumnya, unit analisis sama dengan sampling unit. Bisa berbeda misalnya dalam hal sampling unitnya individu, namun mereka ditanya persepsinya tentang karakteristik organisasi, sehingga unit analisis organisasi walaupun sampling unitnya individu. Unit yang dianalisis dalam penelitian ada 4. Sampling unit sama dengan unit analisis, individu sama dengan individu, diat sama dengan diat, organisasi sama dengan organisasi. Teknik pengambilan sampling. 1. Teknik probabilistik. A. Simple random sampling. Simple random sampling merupakan metode probabilistik di mana setiap responden memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih yang sampel dalam prosedur, namun sukar dalam implementasinya. Kesederhanaan prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Dapatkan daftar yang berisi sampling frame para responden. Nomor daftar itu dari satu simpanan. 2. Dapatkan angka random sebanyak jumlah sampel yang dibutuhkan. Angka random bisa diperoleh dengan program Excel, misalkan 15, 135, 2003, 70, dan seterusnya. Ketiga, carilah responden pada sampling frame sesuai dengan angka random yang diperoleh. B. Cluster sampling. Cluster sampel adalah cara mengatasi kerumitan yang terdapat pada random sampel, yaitu menemukan dan menomori sampling frame, namun tetap mengikuti kaidah random. C. Stratified sampling.
Seringkali dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain, misalnya kelompok umur, kelompok pendidikan, dan sebagainya. Teknik Hire et al. Rumus Hire berlaku bila metode analisis yang digunakan adalah Symmetrical Equation Modeling. N sama dengan 5 kali variabel operasional penelitian. Contoh, jika menggunakan 5 latent variabel dan masing-masing latent variabel dijabarkan ke dalam 4 variabel operasional sehingga membentuk 5 kali 4 variabel operasional, maka jumlah responden yang dibutuhkan minimal adalah N sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100 responden. Dua, teknik non-probabilistik. A. Convenience sampling adalah metode yang memudahkan responden dalam penelitian di mana responden tidak terganggu privasinya dan memudahkan peneliti dalam memilih respondennya. B. Snowballing sampling merupakan metode sampling yang dengan berjalannya waktu jumlah semakin membesar. Dilakukan dengan mencari seorang responden yang memiliki karakteristik yang diperlukan dan bersedia diwawancarai atau mengisi kuesioner secara self-administrated. Lantas meminta kepada referensi akan responden lain yang memiliki karakteristik seperti dirinya. C. Purposive. Purposive sampling mirip dengan snowballing dalam satu aspek, yaitu memilih responden dengan karakteristik yang dibutuhkan. Namun dengan perbedaan bahwa pada purposive sampling peneliti telah mengetahui posisi responden yang diperlukan. Nah teman-teman, materi video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar hal baru ya guys. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kita harus lebih giat belajar ya guys ya. Oke, thank you, see you next video guys. Good luck.